Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di materi kita, pembahasan tentang Tauhid Aqidatut Tanzih, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Saya ingin berbagi. Kita punya sebelumnya, mohon maaf, tapi ini juga bagian daripada ilmu yang mungkin beberapa rekan belum pernah membuka. Kita punya pondok pesantren dengan nama Nurul Hikmah. Linknya seperti yang ada di hadapan kita. Website pondok pesantren ini, Nurul Hikmah Ponpes.id. .ponpes.id. Di bagian download ini ada beberapa kategori. Antum sekalian bisa klik di e-book ini. Nanti akan tampil seperti di hadapan kita ini. Ada banyak buku-buku yang ini semua gratis untuk di download PDF-nya utuh. Setiap buku utuh dari halaman depan sampai belakang. Rekan-rekan bisa mendownload semua buku ini dan masing-masing ada deskripsinya dengan tema-tema yang berbeda-beda. Dan bahkan saya berharap rekan-rekan betul-betul mendownload buku ini dan kemudian PDF-nya disebar, silahkan. Ada banyak puluhan judul buku, puluhan tema, misalkan di pojok sebelah kiri tentang ringkasan buku kedua orang tua Rasulullah, penduduk surga. Tapi saya kira ini adalah dalam bentuk, saya ingat saya, PowerPoint, tapi banyak puluhan, lebih dari 50 halaman. Selain ini adalah bentuk PDF semua, buku-buku, dan beberapa di antaranya sudah dalam bentuk buku fisik. Ada di hadapan kita Al-Mudzakkirah fi Al-Mutun Al-Muqarrarah. Ini matan-matan pokok yang dikaji di pondok pesantren kita Nurul Hikmah. Banyak mengulas atau bait-bait diantaranya di dalamnya dari beberapa nazom yang umum dikaji di pondok-pondok pesantren seperti Aqidatul Awam, Al-Kharidatul Bahiyah, kemudian Muqtada Syahadatain. Caranya langsung diklik di bagian gambar, nanti akan tampil seperti ini.
Ada tulisan download, tinggal diklik downloadnya ini. Maka langsung tampil di hasil downloadnya. Di bagian bawah. Tampilannya seperti ini. Ini hasil downloadnya. Ada 70 halaman. Tuh, ini apa namanya, materi-materi tentang pokok-pokok akidah. Ada beberapa risalah kita masukkan di dalamnya. Salah satunya misalkan ini Al-Yawaqit wal Jawahir fi Adillati Aqidatil Akabir. Hadis-hadis Rasulullah dan aqwalul ulama dari masa sahabat, kemudian para imam mujtahid dalam menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan seterusnya. Ini ada 70 judul. Nah, kemudian ini misalkan lagi adalah Matan Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Kemudian di bawahnya ini Manzuma fi Sihhatil Aqidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nazum dalam menjelaskan kebenaran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah karya Syekh Al-Imam Abdullah Ibn Muhammad Ibn Yusuf Al-Harari Al-Ma'ruf Bil-Habashi. Ada 2 bait di akhirnya, di akhir nazam ini 2 bait yang saya tambahkan dari saya sendiri. Ini yang terakhir ini. Fahaula'i fid dunya dakhirati wa fil ukhra gadan husni wa uddati. Ya Rabbi fanfa'na bi barakatihimi wa jannibna niran bi hurmatihimi. Aqidah Abiyat fil Aqidah karya Imam Abdul Ghani Nabulsi Al-Hanafi yang dinamakan dengan Muqtada Asy-Syahadatain. Ma'rifatullahi 'alaika tuftarab li'annahu la jawharun wala 'arab. Ini dahulu pernah kita bahas di room ini. Nanti bisa dilihat teman-teman rekaman dari hasil kajian kita tentang bait Muqtada Asy-Syahadatain. Nah, ini Al-Kharidatul Bahiyah karya Syekh Ahmad Ad-Dardir. Ini juga sangat populer. Di pondok-pondok pesantren dikaji dan dengan beberapa syarahnya tentu. Yaqulu Raja Rahmatil Qadiri ay Ahmadul Masyhur Bid-Dardiri dan seterusnya. Kemudian di bawahnya setelah itu bait Jawharut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini banyak, hampir 150 bait dan seterusnya. Nah, kembali lagi, jadi antum sekalian bisa download buku-buku saya ini. Ada banyak puluhan judul, termasuk ini meluruskan kekeliruan terjemahan Al-Quran versi Kemenag RI dan tafsirnya tentang istiwa Allah. Ini juga bagian yang sangat penting untuk download dan silahkan disebarkan. Bahkan ini juga sudah kita sampaikan ke pihak terkait, dalam hal ini Kemenag, atau mungkin rekan-rekan ikut juga menyebarkan, menyampaikan kepada orang-orang yang berwenang di Kemenag terkait dengan terjemahan Al-Quran. Oh maaf, ini tiba-tiba ke sini. Ini pondok pesantren kita ini.
Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, eh, juga ada beberapa judul lainnya seperti ini. Ini Masail Diniyah. Ada 4 seri buku yang menjelaskan berbagai masalah-masalah keagamaan menyangkut masalah-masalah usuliyah dan furu'iyah. Ini juga sangat penting. Ini buku keempatnya, ini buku ketiga, ini kedua, dan ini buku pertama. Misalkan di buku pertama kita lihat, ini materi yang dibahas di dalamnya terkait dengan ijtihad dan taklid. Kemudian masalah bid'ah, kemudian tawassul dan tabarruk, ziarah ke makam Rasulullah, hukum ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan, hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan tanpa penghalang, memakai hiriz atau ta'widz, semacam jimat yang dikalungkan di leher atau lainnya, membaca Al-Quran untuk mayit, masalah-masalah seputar sholat dan zikir, membaca sajidina ketika bersolawat. Ada 10 bahasan, 10 tema di setiap judul Masail Diniyah ini. Antum sekalian tinggal klik downloadnya di sini. Download di sini. Langsung masuk ke HP atau ke laptop antum sekalian. Kemudian ini judul. Jadi setiap buku ini dari Masail Diniyah ini dengan materi berbeda dan setiap bukunya itu mencakup 10 tema. Jadi kajiannya tematik menyangkut masalah usuliyat dan furu'iyah. Nah, kemudian ini menjelaskan kebatilan pendapat Nur Muhammad sebagai makhluk pertama. Ini terjemahan saya bagi kitab Al-Imam Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah ta'ala. Dan ini sudah diterbitkan dalam bentuk buku fisik. Nanti yang ingin punya buku fisiknya, silakan menghubungi Mas Fauji, ada di room kita ini. Atau kalau mau memiliki PDF-nya tinggal download gratis di sini. Dan silahkan di-download dan disebarkan. Di halaman berikutnya, halaman 2, ada banyak buku, lebih banyak lagi buku ini dengan judul sangat varian. Misalkan ini ada judul Mutiara Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Ini membahas tentang kalam zat Allah, sifat kalam Allah. Nah, ini adalah buku PDF kedua orang tua Rasulullah penduduk surga, yang juga ini sudah diterbitkan. Buku ini sudah diterbitkan, juga ini sudah diterbitkan. Termasuk ini Siapakah Ahlus Sunnah juga sudah diterbitkan. Kita dulu pernah membedah buku ini, buku saya ini, kedua orang tua Rasulullah penduduk surga. Saya kira ada di apa namanya, di grup kita ini, di kajian kajian bersanad pilihan. Nah, ini bukunya tinggal di-download, jadi gampang lah, tinggal di-download semuanya, nanti langsung masuk di laptop atau di HP antum semua. Kemudian Siapakah Ahlus Sunnah dan seterusnya. Yang kita kaji saat ini adalah buku ini, penjelasan lengkap Allah ada tanpa tempat. Ini apa namanya, sangat cukup tebal. Ini hampir 300 halaman. Di sini tercantum halamannya. Hampir 300 halaman. Ini bisa di-download gratis yang sedang kita kaji sekarang ini.
Kemudian ini adalah terjemahan. Saya terjemahkan dengan tambahan beberapa catatan dengan dari karya apa namanya dengan judul karya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yaitu Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Judul aslinya adalah Risalah Istihsanil Khawd fi Ilmil Kalam. Risalah Istihsanil Khawd fi Ilmil Kalam. Karya Al-Imam Abdul Hasan Ali ibn Ismail Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Ini juga sangat bagus untuk di-download oleh teman-teman sekalian. Saya sertakan di dalamnya sanad saya dalam kitab ini bersambung sampai kepada mualliful kitab yaitu Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan dalam kesempatan ini, kitab ini, walaupun guru-guru kita sering mengijazahkan kitab Risalah Istihsanil Khawd, dan ada kajian hanya saja memang dalam bentuk bahasa Arab. Tapi saya kira ada beberapa yang dengan sudah terjemahan dari rekan-rekan. Saya punya sanad dan ada tertulis di saya apa namanya saya kutip saya masukkan di dalam buku ini mendalami ilmu kalam. Dan dalam kesempatan ini saya ijazahkan kitab ini dari guru saya hingga bersambung sampai kepada Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yaitu kitab Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam. Semua rekan-rekan yang hadir di room ini saya ijazahkan dan untuk lebih detail terkait sanadnya silahkan di-download bukunya nanti akan didapati di dalamnya sanad tersebut. Dari saya bersambung sampai ke Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Sufisme dalam tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian wangian semerbak dalam menjelaskan peringatan Maulid Nabi ini juga dapat di-download gratis semuanya. Kemudian di halaman 4 ini juga ada banyak buku lainnya yang bisa di-download tafsir Istawa, bekal menyambut bulan suci Ramadan, kemudian Islamic Theology. Ini sudah dicetak dalam bentuk fisik, ini sudah juga mengenal tasawuf Rasulullah juga sudah. Termasuk ini memahami makna bid'ah secara komprehensif. Kemudian hadis budak perempuan hitam. Hadis Al-Jariyatis Sauda. Ini juga bisa di-download. Juga bisa antum miliki buku fisiknya. Mas Foji sudah tampil ini di link kita. Ini semua bahasan kita ini ada banyak ribuan halaman. Ribuan halaman. Bahkan ada satu buku, hanya saya tidak dimasukkan di sini. Tapi bisa di-download di Play Store. Dengan judul meluruskan distorsi dalam ilmu kalam. Itu hampir 1000 halaman lebih bahkan. Dengan satu judul tersebut bisa dicari di internet dengan judul itu. Dengan judul meluruskan distorsi dalam ilmu kalam. Lebih dari 1000 halaman. Nah, termasuk beberapa buku lainnya ini dengan judul Ayo Kita Tahlil. Ini berisi dalil-dalil dari Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dan aqwalul ulama dalam sampainya amal soleh, termasuk bacaan Al-Quran bagi orang-orang yang telah meninggal daripada orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Kemudian ini hadis Jibril.
menjelaskan tentang hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Hanya saja memang yang dibahas hanya bagian iman saja. Oleh karena sebenarnya hadis Jibril kan apa namanya ada 3 bahasan besar, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang kita turunkan di dalam buku ini adalah bagian imannya. Iman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan al-qadha dan al-qadar. Kemudian akidah imam 4 mazhab. Ini juga sangat penting untuk dimiliki. Al-imam ini sudah kita bahas ini di apa namanya di kajian kita ini. Akidah al-imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi. Lalu al-imam Malik ibn Anas. Kemudian al-imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Dan kemudian al-imam Ahmad ibn Hanbal. Itulah yang dimaksud dengan imam 4 mazhab. Kita kutip di dalamnya pernyataan-pernyataan para imam mujtahid tersebut dalam masalah tauhid, dalam masalah aqidatut tanzih, dalam aqidah tentang kesucian Allah, termasuk lebih khusus dalam pembahasan bahwa Allah mawjudun bila makan wala yajri alaihi zaman, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah itu rekan-rekan sekalian. Sekarang kita masuk di pembahasan lanjutan tema kita. Saya ingin mengutip sedikit dari perkataan Imam ahli hadis, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebentar, tadi di halaman mana ini? Oh ini di atasnya. Nah ini. Nomor 131. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Saya kira orang-orang yang pernah mengkaji kitab hadis atau belajar hadis pasti mengenal nama ini. Ini tokoh yang sangat populer. Beliau salah satu karya fenomenal ya, yang bahkan dikaji oleh umat Islam dari masa ke masa, yaitu Syarah Sahih Al-Bukhari yang dikenal dengan kitab Fathul Bari. Sahih Al-Bukhari tentu adalah karya Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Imam Al-Muhaddisin atau Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, kitab Sahih Bukhari tersebut disyarah. Ada banyak syarah sebenarnya daripada kitab Sahih Al-Bukhari tersebut. Tetapi salah satunya yang sangat-sangat populer dan dikenal di dunia Islam dari zaman ke zaman, yang bahkan kitab ini juga sering dijadikan rujukan oleh kaum musyabbiha mujassima, termasuk di zaman kita sekarang ini oleh golongan Wahabiyah. Kitab berjudul Fathul Bari bisyarhi Sahih Al-Bukhari. Herannya orang Wahabi mengatakan Ibnu Hajar seorang yang sesat dalam akidahnya. Na'udzubillah. Sebagaimana juga mereka menyesatkan Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, penulis kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj, yang berjudul Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Jadi dua tokoh terkemuka ini, yaitu Al-Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dan
Al-Imam Al-Hafidh Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, oleh orang-orang Wahabi dikatakan dua orang yang tersesat dalam masalah akidah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi begitu mereka sering mengutip, bahkan menjadikan kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar ini sebagai rujukan bagi mereka. Lucu, lucu dan aneh, menyesatkan, tapi mereka sering mengutip. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nah, ini sodorkan kepada orang-orang Wahabi. Menuliskan, wala yalzamu min qawni jihatayil uluwi was-sufli muhalan 'ala Allah alla yusafa bil uluwi. Wala yalzamu, dan tidak melazimkan, artinya tidak mengharuskan, min kauni jihatayil uluwi was-sufli, dari adanya dua arah atas bawah, dan dua arah atas dan bawah, muhalan, sebagai perkara mustahil, Allah, atas Allah, alla yusafa bil uluwi, bahwa Allah tidak disifati dengan al-ulu. Artinya tidak mengharuskan bahwa ketika kita mengatakan Allah mustahil atasnya arah atas dan arah bawah, hal itu tidak kemudian kita harus menafikan sifat al-ulu dari Allah. Tidak. Mengapa? Li'anna wasfahu bil-uluwi min jihatil ma'na. Karena mensifati Allah, sifat Allah, al-ulu maknanya bukan dari segi arah, bukan dari segi tempat, bukan dalam makna fisik. Al-ulu bagi Allah adalah dalam makna ar-rutbah. Uluwul makna, al-ulu min jihatil makna, yang dimaksud adalah uluwur rutbah wad darajah. Jadi makna al-ali bagi Allah bukan artinya bahwa Allah di arah atas. Ini yang hendak dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Tetapi makna al-ali bagi Allah ay uluwul manzilati war rutbati wad darajah. Dalam makna ketinggian derajat, bukan dalam makna bahwa Allah bertempat di arah atas. Mengapa? Wal mustahilu kaunu dzalika min jihatil hissi, dan mustahil adanya demikian itu al-ulu bagi Allah dari segi indrawi. Nah, jadi kita memustahilkan adanya tempat bagi Allah di atas atau di bawah. Tetapi kita tidak menafikan sifat al-ulu bagi Allah. Mengapa? Oleh karena sifat al-ulu bagi Allah bukan dalam makna tempat dan arah, tetapi dalam makna ketinggian derajat. Walidzalika, dan karena itulah warada fi sifatihi, telah datang dalam sifat penyebutan sifat-sifat Allah, yaitu al-ali wal-ali wal-muta'ali. Walam yarid biddu dzalika, dan tidak datang penyebutan kebalikan daripada itu. Nah, jadi Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan catatannya ini hendak menegaskan bahwa makna al-ali pada hak Allah bukan dalam makna ketinggian tempat atau arah, bukan dalam makna bahwa Allah berada di langit, bukan dalam makna bahwa Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy. Langit dan arsy adalah ciptaan Allah. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Wa in kana qad ahata bi kulli syai'in ilma jalla wa azza.
Dan sekalipun bahwa Allah dengan ilmunya, dia mengetahui segala sesuatu. Oleh karena makna al-ali itu berbeda dengan makna sifat Allah al-ilm. Allah alim, maha mengetahui segala sesuatu. Adapun al-ali untuk memberikan pemahaman bahwa Allah maha kuasa atau maha tinggi derajatnya lebih dari segala apapun. Itulah tulisan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Lanjut ke bawah. Nomor 132. Pada bagian lain dalam kitab yang sama. Tentang pembahasan hadisun nuzul. Tadi saya sampaikan di awal pembicaraan kita ini terkait dengan hadis Al-Jariyah. Hadis Al-Jariyatis Sauda. Terkait bahasan hadisun nuzul ada tulisan dari guru-guru kita. Yang ditulis secara khusus membahas tentang itu. Dan beberapa kajian sudah saya terjemahkan terkait hadis nuzul, termasuk di YouTube juga cukup banyak. Nah, apa yang ada di hadapan kita ini memberikan penegasan bagi kita dari catatan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Fathul Bari. Terkait dengan hadis nuzul. Beliau mengatakan, istadalla bihi man asbatal jihata wa qala hiya jihatul ulu wa ankara dhalika al-jumhuru li'anna al-qawla bidhalika yufdi ila at-tahayyuzi ta'ala Allahu an dhalik. Istadalla telah mengambil dalil bihi dengannya hadisun nuzul man asbatal jihata oleh orang yang menetapkan adanya arah bagi Allah wa qala dan berkata oleh dia man asbata hiya dia jihad jihatul uluwi itu jihad atas atau arah atas. Jadi menurut mereka yang berkeyakinan Allah memiliki arah, mereka menetapkan Allah berada di arah atas. Dan itu adalah keyakinan rusak. Itu adalah keyakinan kaum musyabbihah mujassimah. Lalu Ibn Hajar mengatakan apa? Wa ankara dzalika dan telah mengingkari akan demikian itu pemahaman yang menetapkan Allah berada di arah atas. Al-jumhuru oleh para ulama. Para ulama kita mengingkari keyakinan rusak tersebut. Mengapa? Li'annal qawla bidzalika yufdi ila tahayyuz, karena berpendapat dengan demikian itu menetapkan arah bagi Allah, maka itu mengharuskan atau menetapkan, menyebabkan kepada adanya Allah itu memiliki tempat, memiliki arah, bertempat. Ta'ala Allahu an dzalika, maha suci Allah dari demikian itu. Nah, ini juga catatan penting dari Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan apalagi ini pernyataan beliau dalam pembahasan terkait hadisun nuzul. Jadi catatan beliau ini adalah penegasan bahwa Allah maha suci dari tempat dan arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan di arah atas, tidak dikatakan di semua arah, tidak boleh dikatakan ada di mana-mana, tidak boleh dikatakan terserah yang di atas, tidak boleh dikatakan bertempat di langit, tidak boleh dikatakan bertempat atau bersemayam di atas arsy. Alam ini yaitu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Semua itu adalah ciptaan Allah.
Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Termasuk tempat dan arah. Juga termasuk waktu dan zaman. Adalah ciptaan Allah. Maka Allah tidak terikat oleh ciptaannya tersebut. Sebelum penciptaan tempat dan arah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Setelah keduanya diciptakan, Allah tidak berubah. Karena perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Allah pada sifatnya semula, yaitu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Lanjut. Masih catatan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Rahimahullah. Dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, rekan-rekan bisa lihat ini di apa namanya di footnote-nya. Nah, ini di bawah ini Fathul Bari jilid 7 halaman 124. Termasuk juga yang di atas itu ada footnote-nya lengkap. Pada bagian lain Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar menuliskan fa mu'taqadu salafil ummati wa ulama'is sunnati minal khalafi annallaha munazzahun 'anil harakati wat tahawuli wal hululi laisa kamitslihi syai'. Fa mu'taqadu salafil ummati, maka keyakinan ulama salaf daripada umat ini, ulama'is sunnati, dan para ulama ahli sunnah, minal khalafi, dari kalangan khalaf. Annallaha, sungguhnya Allah, munazzahun, suci, anil harakati, dari gerak, wat tahawuli, dan dari perubahan. Perubahan. Allah Maha Suci dari berubah, berkembang, berpindah. Allah Maha Suci dari perubahan, sehingga tidak boleh dikatakan dari semula tanpa tempat lalu berubah, berada pada tempat. Juga Maha Suci daripada apa? Al-hulul wal hulul. Artinya berada atau bertempat pada suatu tempat. Atau menyatu dengan sesuatu. Allah Maha Suci daripada itu semua. Laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Nah, ini ada 3 bagian penting dari catatan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab yang sama, yaitu Syarah Sahih Al-Bukhari yang sangat populer, yaitu Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari. Nanti rekan-rekan bisa cek di kitab tersebut. Halamannya sudah kita masukkan di footnote itu. Tambahan sedikit. Ada sebagian orang-orang musyabbihah mujassimah di zaman kita sekarang ini adalah orang-orang Wahabi. Mereka mengatakan, dan perkataan mereka ini sebenarnya diambil dari Ibnu Taimiyah, yang dikutip dari perkataan Ibn Hazm. Mereka mengatakan apa? Dan ini seringkali dikutip oleh mereka, yang menurut mereka adalah untuk membantah kita. Membantah kita kaum ahli sunnah wal jamaah. Kata mereka apa? Mengapa kalian mengingkari bahwa Allah bertempat di atas arsy? Kata mereka, Allah Maha Kuasa untuk itu. Mengapa kalian mengingkari? Jangankan untuk bertempat atau bersemayam di atas arsy, bahkan jika Allah berkehendak untuk bertempat di sayap seekor nyamuk, maka Allah kuasa untuk itu. Na'udzubillah, itu perkataan menyesatkan.
Ini mereka kutip dari Ibn Taimiyah yang dia kutip dari Ibn Hazm. Orang yang mengatakan demikian itu orang yang tidak faham hukum akal. Sehingga cara berpikir mereka itu tidak tertib. Mengapa? Karena mereka menetapkan perkara mustahil. Nah, sehingga di sini harus kita pahami dengan baik terkait dengan hukum akal. Yang tiga. Perkara wajib akli, perkara mustahil akli, dan perkara jaiz akli. Perkara wajib akli itu adalah perkara ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Yaitu perkara yang tidak dapat digambarkan oleh akal akan ketiadaannya. Artinya akal tidak menerima akan ketiadaan perkara ini. Artinya wajib adanya secara akal. Tidak boleh tidak ada. Disebut dengan wajib akli. Yang kedua mustahil akli adalah perkara yang mustahil adanya. Akal tidak bisa menerima keberadaannya. Disebut dengan mustahil akli. Kebalikan daripada wajib akli. Namanya mustahil akli. Nah, perkara yang mustahil itu tidak boleh diada-adakan. Mengapa? Karena dia itu perkara mustahil adanya. Contoh, misalkan ada orang berkata, kuasakah Allah untuk menciptakan Allah yang lain? Sehingga Allah tidak hanya satu, tapi dua. Na'udzubillah, ini perkataan kufur. Mengapa? Karena menetapkan perkara mustahil akli namanya. Adanya sekutu bagi Allah itu perkara mustahil namanya. Jadi jangan diadakan perkara demikian itu. Dan juga karena sifat kudrah Allah itu tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Sebagaimana juga tidak terkait dengan perkara wajib akli. Kudrah Allah itu hanya terkait dengan perkara jaiz akli. Yang nomor 3 itu. Jaiz akli itu apa? Yaitu sesuatu yang adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Seperti alam ini. Kita misalkan manusia yang merupakan bagian daripada alam. Adanya kita itu disebut jaiz akli. Mengapa? Karena adanya kita dan tidak adanya kita dapat diterima secara akal. Namanya jaiz akli. Nah, sifat kudrah Allah itu hanya terkait dengan perkara jaiz akli seperti itu. Tidak terkait dengan wajib akli dan tidak terkait dengan mustahil akli. Nah, kaum musyabbihah ketika mengatakan Allah kuasa untuk bertempat di atas arasy. Mengapa kalian ingkari, kata mereka. Bahkan jika Allah berkehendak, maka Allah kuasa untuk bertempat di sayap seekor nyamuk. Na'udzubillah. Ini namanya orang tidak paham perkara mustahil akli. Menetapkan perkara demikian itu adalah menetapkan perkara mustahil bagi Allah. Padahal sifat kuasa Allah, sifat kudrah Allah tidak terkait dengan mustahil akli. Nah, itulah tadi. Maka orang yang mengatakan seperti pemahaman kaum musyabbihah seperti demikian itu tadi adalah orang yang tidak paham ahkamul aql as-salasah. Tidak paham hukum akal yang tiga. Tidak paham wajib akli, tidak paham definisi mustahil akli. Nah, ingat-ingat ini. Jadi perkara mustahil itu tidak boleh ditetapkan bagi Allah. Seperti perkataan itu tadi. Menetapkan Allah pada tempat itu namanya perkara mustahil. Bertempat itu perkara mustahil bagi Allah. Tidak di arasy atau di tempat yang lain. Arasy makhluk Allah. Allah bukan benda. Allah maha suci dari bentuk dan ukuran. Nah, jadi tidak boleh ditetapkan perkara mustahil bagi Allah. Seperti apa? Bertempat ini. Bertempat baik di arasy atau di sayap seekor nyamuk. Atau pada tempat manapun, dimanapun.
Mustahil bagi Allah bertempat. Mengapa? Karena Allah bukan benda. Nah, jadi perkara mustahil itu jangan ditetapkan bagi Allah. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira pertemuan kita untuk sore hari ini cukup sampai di sini, hampir 1 jam. Mudah-mudahan walaupun ringkas dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Insya Allah kita berjumpa kembali di minggu depan, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berjumpa kembali dalam kajian kesayangan kita ini. Insya Allah. Sebelum undur diri, saya ingin menyapa nih rekan-rekan sekalian. Seperti biasa kita bersaparia. Secara fisik kita tidak bertemu, tapi secara apa nih? Secara secara ruh bertemu, secara ruh bertemu, secara online bertemu kita. Ada siapa ini? Ahlan wa sahlan. Ibu Aini, di mana ini Ibu Aini? Ibu Tommy, Ibu Tommy, Bapak Tommy, Bapak Tommy Satrio. Ibu Nopi ini hadir terus, alhamdulillah. ZM siapa nih? Putra. Masya Allah ini ada Al-Bahja ini, Ciwaringin dari Cirebon. Ahlan wa sahlan. Linda Purnama. Kemudian ini Bapak Koko nih. Bapak Toto Soeharto. Ahlan wa sahlan. Waduh, ada Uni nih, Uni Mardia. Ini dari mana Uni? Dari Padang apa dari luar negeri ini? Bapak Tommy dari Malang, Masya Allah, Masya Allah. Bapak Toto dari Bandung, Masya Allah. Daramang, Bandung, Daramang. Alhamdulillah. Kemudian ini ada Pak Kurniawan, Ibu Nafisah, Kalimantan dari Tarakan. Alhamdulillah hadir terus. Ajak yang lain nih. Bu Ustazah, Sulawesi. Bang Faisal, Sulawesi Selatan. Ahlan wa sahlan. Riau hadir, Bengkalis. Oh, Mardiah, Bengkalis, Riau. Iya, iya, iya. Pekanbaru, Ibu Umami. Masya Allah. Ustaz Miftah, Tangerang. Wah, Balaraja. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada Oji ini, Abu Nabil. Abu Nabil. Ibu Fitrian dari Pekanbaru. Masya Allah, hadir. Alhamdulillah. Banyak kita hadir ini. Berapa orang? 40 lebih. Iya, begitu. Nanti rekan-rekan setiap mau masuk, sebarkan dulu linknya supaya grup-grup rekan-rekan sekalian bisa ikut masuk ke kajian kita ini. Siapa saja di grup apapun, sebarkan. Grup apapun gitu. Grup kira-kira apa grupnya? Grup ondel-ondel masukin segala lah apa aja. Grup ondel-ondel. Eh, Masya Allah. Ibu Dini. Ya, nah ini Bu Dini dari mana nih? Ustaz Makmun. Ustaz Makmun. Mana? Muhammad Makmun Al-Mahmudi. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
kita, keluarga kita, pasangan kita masing-masing, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita semuanya, rekan-rekan kita dalam keadaan sehat walafiat dan semua urusannya dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Makmun dari mana nih? Ustaz Muhammad Makmun. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, rekan-rekan bisa download buku-buku saya dalam bentuk PDF-nya utuh semuanya dan silakan disebarkan. Hanya mungkin kalau ingin memiliki bentuk fisiknya, bisa menghubungi di sini Mas Fauzi, saya kira ada Mas Fauzi ini. Sulawesi Selatan, oh Masya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi minggu depan. InsyaAllah masih dalam kajian yang sama. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah. Mendapatkan ridho darinya dan insyaallah kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Hadanallah ya ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi